Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini Anda dan saya bukan satu kebetulan kalau kita boleh mengikuti acara ini, acara santapan rohani dari BPN. Ya, kami dari tim pujian SEP Sentra Evangelisasi Pribadi BPK Surabaya sungguh bersuka cita malam hari ini boleh bersama-sama dengan Anda memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk menjadi saluran berkat daripada Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan donasi yang tertera di nomor rekening berikut ini. Mari Bapak Ibu, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau terima sukacita yang dari Tuhan. Sebab Allah kita sungguh luar biasa baik bagi Anda dan saya. Dimanapun Anda berada, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir di dalam kehidupan Anda. Mari kita bertepuk tangan, kita meninggikan Dia. Sebab hanya Allah yang layak terima setiap pujian kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita mau katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Bersorak-sorai bagi Allah kita, sukacita surga nyata bagi Anda dan saya. Terima kasih, terima kasih. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau buka pertemuan kita malam hari ini dengan tanda kemenangan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Saat ini dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu untuk kami menaikkan pujian bagi-Mu. Kami rindu untuk memberikan hati kami kepada Engkau. Sebab kami percaya
Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kasih-Mu boleh melingkupi kami Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh sempurna, sebab tiada Allah seperti Engkau. Inilah setiap pujian kami Tuhan. Biar pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu yang janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Benar Tuhan, sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang mengerti isi hati kami, Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Benar Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Inilah setiap kami Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya hamba-Mu yang Tuhan pilih boleh menyampaikan kebenaran isi hati-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami mau dengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya masih tetap bersemangat, ya, tetap berharap di dalam Tuhan pada awal tahun 2021 ini. Tak disangka-sangka setahun sudah berlalu begitu cepat ya. Kita sudah menjalani tahun 2020 secara
Luar biasa. Banyak dari kita yang menganggap tahun 2020 itu kan sebenarnya tahun yang luar biasa. Kenapa? Karena angkanya cantik ya, 2020. Jadi banyak dari kita mungkin berharap hal-hal baik yang akan terjadi. Mungkin pekerjaannya semakin bertumbuh, mungkin bisnisnya semakin expanding ya. Mungkin ada yang melaksanakan punya rencana untuk melaksanakan pernikahan atau mungkin juga planning untuk jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Banyak hal-hal baik yang sudah kita rencanakan pada tahun 2020. Namun tak disangka-sangka tahun 2020 bukanlah menjadi tahun yang luar biasa mungkin bagi sebagian dari kita, tetapi menjadi tahun yang susahnya luar biasa gitu ya. Karena ada pandemik virus COVID-19 yang membuat kita harus merubah rencana hidup kita, merubah kesempatan bisnis ya, mungkin kita harus mengefisiensikan perusahaan. Mungkin yang sebagai profesionalisme ada yang gajinya mungkin dipotong atau bahkan sampai di PHK. Ya, ada mungkin juga beberapa kasus pernikahan yang harus dibatalkan, ya, jalan-jalan ke luar negeri, liburan keluarga pun juga nggak bisa dan sebagainya. Menjadi manusia menjadi makhluk yang terisolasi pada tahun 2020 ini. Saudaraku, sebagai umat Kristiani kita percaya bahwa segala sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan. Ya, kita percaya hanya Tuhan tuh memberikan yang baik dan kalau memang terjadi sesuatu yang buruk itu memang Tuhan harus izinkan hal itu. Ya, sehingga renungan pada pagi hari ini saya ingin mengambil dari ayat yang mungkin lama ayat ini teman-teman udah sering kali dengar. Tapi yuk mari kita resapi kembali. Diambil dari kitab 1 Korintus bab 10 ayat 13. Sebentar ya, saya bukakan terlebih dahulu. 1 Korintus bab 10 ayat 13. Saya akan bacakan. Dikatakan di sini bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Saya garis bawahi ya, biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini ayat emas kita hari ini. Saudaraku, kenapa di sana dikatakan pencobaan-pencobaan biasa? Padahal ini kan kejadian luar biasa. Ya, mungkin cobaan yang kita alami ini luar biasa. Di PHK, ya, terutama di dalam pekerjaan ya. Di dalam PHK, tidak punya uang, tabungan terkuras, mungkin yang bisnis bangkrut ya. Saya lihat ada beberapa teman saya bisnisnya pun juga harus tutup. Mereka harus cari pekerjaan yang lain. Ya, harus buka bisnis baru yang kecil-kecilan. Semua ini dikarenakan kita ini belum terbiasa. Ya. Jadi pencobaan-pencobaan biasa. Kenapa dikatakan pencobaan-pencobaan biasa? Kan ini seharusnya pencobaan-pencobaan luar biasa. Karena kita mengatakan luar biasa karena kita belum terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, maka pencobaan ini sudah biasa kok. Nah, saudaraku, apa sih kira-kira yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam ayat ini selama kita menjalani pandemik tahun lalu? Bahkan mungkin ini kan belum berakhir ya. Sampai tahun 2021 ini kita masih lanjut, ini masih belum selesai perjuangan kita melawan pandemik seperti ini. Saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan itu ingin menyampaikan 3 hal di dalam pencobaan yang Dia izinkan terjadi. Yang pertama, saya ingin berbicara bahwa Tuhan menginginkan kita itu kembali memandang Dia. Tuhan menginginkan kita itu kembali memandang Dia. Banyak dari teman-teman saya selama sebelum pandemik hidupnya enak. Secara perekonomian luar biasa. Ya. Namun tidak disadari mereka semakin jauh dari Tuhan. Namun dengan adanya pandemik ini saya melihat banyak orang kembali kepada Tuhan. Itu yang pertama. Pencobaan-pencobaan yang terjadi itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Pencobaan-pencobaan yang akan membawa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan memang izinkan itu terjadi. Yang kedua adalah Tuhan menginginkan kita untuk mengarahkan kita kembali kepada keluarga. Banyak dari kita mungkin selama ini sibuk akan hobi kita, ya kan, akan pekerjaan kita kembali ya, kemudian akan cita-cita visi misi kita, apapun itu. Namun justru pada momen seperti ini, Tuhan ingin mengajak semua orang, ayo kumpul pada harta yang paling berharga di dunia ini,
yaitu keluarga. Kumpul bersama keluarga. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan inginkan di dalam pandemik seperti ini? Adalah Tuhan ingin kita belajar untuk keluar dari zona nyaman di dalam pekerjaan kita. Karena hari ini kita akan fokus di dalam pekerjaan renungan hari ini. Dikatakan bahwa Tuhan tidak ingin kita stabil, tapi Tuhan ingin kita mengkoyakkan hati kita untuk ayo keluar dari zona nyaman. Do something more. Saya akan sharing sedikit ya, termasuk juga sharing penutup saya. Saudara, saya lihat ada beberapa pekerjaan, beberapa bisnis yang kolaps selama pandemik ini. Bangkrut dan sebagainya. Namun saya juga melihat banyak perusahaan, banyak usaha, itu yang berevolusi. Dari dulu yang harus ketemu orang, sekarang harus belajar online dan akhirnya memasarkan usaha secara online. Di sini Tuhan tidak pernah mengatakan pencobaan itu akan menghancurkan kita. Tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga kata-kata jalan keluar ini harus kita garis bawahi. Banyak dari kita itu terangan-angan akan kejayaan masa lalu. Sampai kita lupa melihat kejayaan yang Tuhan sediakan di masa depan. Namun untuk mencapai kejayaan di masa depan itu, maka suatu usaha harus diproses oleh Tuhan. Tuhan nggak hanya memproses manusia ya teman-teman, ternyata juga hal-hal di sekeliling kita Tuhan proses. Ya, tentunya digunakan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ya, sebagai penutup, saya akan sharing sendiri tentang pekerjaan saya. Ya, penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan saya secara luar biasa. Yang pertama, saya bekerja sebagai seorang penjual keramik import. Ya, mudahnya seperti itu aja. Ya, keramik import. Ketika pandemi ini terjadi, omset itu turun hampir sekitar 60-70%. Luar biasa, ya. Kebetulan istri saya juga bekerja, jadi saya dan istri memang bekerja bersama. Kita tipikal orang yang memang workaholic ya, yang suka bekerja. Jadi ketika pandemi ini terjadi, jelas, omset bisnis saya turun 70%. Saya bingung, Tuhan, ini mau makan dari mana? Seperti itu ya saudara. Ya bisa sih makan dari tabungan, tapi kan menguras tabungan. Mau sampai habis berapa gitu, apalagi setahun, coba bayangin. Ternyata tak disangka-sangka Tuhan itu mencelikkan. Ya, ketika kita mau berharap, ya Tuhan tuh mencelikkan. Ternyata Tuhan membuka peluang-peluang baru. Saya menemukan bisnis B. Di bisnis B itu saya belajar investasi. Ternyata pada kondisi seperti ini justru investasi itu yang paling bagus. Karena belum menaik, justru kembali karena usahanya masih Ini adalah bisnis ini sangat bagus ketika kondisi lagi turun. Saya menemukan bisnis ini, maka saya masuk ke cemplung bisnis itu. Saya coba belajar lewat internet, belajar tentang bisnis itu, dan Tuhan memberikan profit yang sangat luar biasa melalui bisnis ini. Belum selesai itu, kemudian saya bertemu dengan orang-orang lain, saya ketemu kesempatan buka bisnis franchise, bukan franchise yang saya ambil ini ya, justru menjadi salah satu pendirinya. Karena istilahnya ini masih baru gitu. Kesempatan, saya sudah dapat profit lagi. Saudaraku, ketika satu bisnis saya dihancurkan oleh dunia, Tuhan membuka peluang-peluang baru di tempat lain. Jalan keluar yang Tuhan sediakan. Belum sampai di situ saja. Ketika banyak orang sebagai profesionalisme, mungkin ada yang di PHK, gaji dipotong. Istri saya yang kebetulan juga seorang profesionalisme, gajinya bahkan nggak dipotong, saudara. Jadi saya bingung. Justru di masa pandemik ini, saving saya, tabungan saya meningkat. Investasi saya meningkat. Saya kok bisa ya Tuhan ya? Dunia mengeluh kehancuran di dalam pekerjaan, di dalam ekonomi. Tetapi anak-anak Tuhan dimenangkan. Anak-anak Tuhan akan bertahan. Anak-anak Tuhan akan dibebaskan sampai pada akhirnya. Maka mari jangan lupa dalam 1 Korintus bab 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Bangun kehidupan doa. Dekatlah dengan Tuhan. Maka Anda akan diberikan kekuatan untuk menjalani pencobaan itu sampai bertemu dengan jalan keluarnya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sungguh luar biasa firman yang sudah disampaikan bagi Anda dan saya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami percaya firman ini boleh menjadi benih yang ditaburkan di tanah hati setiap daripada kami. Dan pada akhirnya firman ini pasti boleh bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu,
Sebagai penutup kita mau katakan, ku kan terbang. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, sebab Dia Allah yang sungguh luar biasa baik bagi Anda dan saya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa tetap menyaksikan acara ini, Sapaan Rohani bersama BPN, di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 9 malam. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari berikutnya.